Elshinta News and Talk. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono, mengapresiasi capaian pendapatan asli daerah atau PAD Kota Semarang tahun anggaran 2025 yang meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dinilai menjadi indikator membaiknya kinerja keuangan pemerintah Kota Semarang dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Realisasi PAD Kota Semarang pada 2025 mencapai sekitar 3,4 triliun rupiah, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2024 yang berada di kisaran 2,8 triliun rupiah. Bagaimana penjelasan selengkapnya? Kita akan berbincang selengkapnya bersama Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono. Elshinta News and Talk. Selamat siang Pak Suharsono. Oke ya. Ya, ini terkait dengan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Semarang ini kan pada tahun anggaran 2025 yang tercatat meningkat signifikan. Ini bagaimana penjelasannya Pak? Dan bagaimana juga peluang pendapatan daerah ya untuk 2026 nantinya? Pak Suharsono. Ya, jadi pendapatan itu memang sesuai dengan penyampaian Wali Kota dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Yang memang sudah diaudit oleh BPK. Memang Kota Semarang ini dari sisi APBD baik pendapatan dan belanjanya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Itu memberikan optimisme pada masyarakat bahwa pembangunan di Kota Semarang ini dari tahun ke tahun mengalami perubahan, kenaikan dan menuju pada hal yang lebih baik, lebih maju begitu. Sehingga kami juga tentu berterima kasih kepada masyarakat, pembangunan itu maju, pembangunan itu meningkat ketika potensi pendapatan ini bisa dioptimalkan. Dan memang PAD itu sumber utamanya adalah mengoptimalkan dari sisi potensi warga Kota Semarang. Ya, sebagaimana di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 perimbangan keuangan pusat dan daerah itu memang beberapa sektor yang memang menjadi kewenangan pemerintah kota ya, mulai dari PBB, kemudian BPHTB, kemudian pajak barang jasa tertentu, itu adalah kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, sektor-sektor itu memang menjadi sektor unggulan dalam penghimpunan pendapatan di Kota Semarang. Contohnya sektor pajak PBB saja itu kemarin tercapai juga cukup tinggi. Targetnya 700 miliar tercapai 600 sekian. Artinya bahwa PBB ini menjadi sumber utama dari pendapatan di Kota Semarang. Yang kedua, PKB ini option ya, yang memang berbagi dengan provinsi. PKB ini ada PKB, ada BPNKB. Ini kurang lebih sekitar 484 miliar ya pendapatannya. Sehingga dan ada pendapatan pajak barang jasa tertentu ini, ada makan minum, kemudian hiburan dan hotel dan seterusnya. Itu juga potensinya lebih dari 700 miliar. Kalau di total pendapatan asli daerah itu sebanyak 3,4 ya, 3,4 triliun tahun 2025. Kalau dibandingkan tahun 2024 itu 2,88. Artinya memang tren itu tren yang sangat positif bagi Kota Semarang, sehingga ketika pendapatan itu naik, maka otomatis pembangunannya juga berubah ke arah pada yang lebih baik begitu. Gitu Mas. Baik Pak Suharsono, ini kan PAD sering disebut sebagai indikator kesehatan fiskal sebuah daerah. Sejauh mana sih Pak kenaikan PAD ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintahan Kota Semarang ini memang semakin sehat ya, bukan sekadar kenaikan tarif atau faktor eksternal saja? Ya betul, kami juga sangat berpesan dalam itu kan
tadi turunan dari Undang-Undang 1 2022 ya, Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, kewenangan daerah mengelola keuangan sektor apa saja yang bisa dilakukan oleh daerah, juga termasuk bagaimana daerah itu bisa mengoptimalkan potensi dari sisi retribusi, ya. Itu yang memang menjadi kewenangan-kewenangan yang kita concern dan kita mengawasi supaya semuanya tidak, ya semuanya karena kepada masyarakat, tetapi pesan kita di dalam pembahasan Perda pajak daerah dan retribusi daerah Perda 10 tahun 2023 itu boleh kita menyesuaikan, menurunkan aturan sesuai dengan undang-undang, tetapi jangan sampai memberikan beban yang berlebih pada masyarakat itu. Nah, ini senantiasa kita pesankan, boleh kita membahas perda, kita boleh menurunkan peraturan, ya, regulasi dari undang-undang menjadi perda, tetapi kami berpesan apapun yang dibuat itu jangan sampai memberatkan dari masyarakat. Jadi kita berpesan seperti itu karena apa? Kalau letterlock menurut peraturan memang angka-angkanya bisa sangat besar, ya, angka-angka koefisien misalkan untuk menghitung pajak itu kan PBB didasarkan pada NJOP, ya, dikali koefisien. Koefisien itu yang menentukan adalah pemerintah pusat. Ya, koefisien itu masing-masing daerah bisa menentukan, ya, maksimal 0,5, ya, NJOP dikali 0,5 itu menjadi pajak PBB. Tetapi karena kita ini menghitung tahun lalu sebelum ada perubahan perda itu koefisiennya berapa, kondisi ekonomi masyarakat seperti apa, dan potensi pendapatan yang mampu bisa kita proyeksikan 1 tahun dan beberapa tahun ke depan berapa, sehingga Semarang kemarin ya hanya kita ambil tengah-tengah 0,3 dikali NJOP. Jadi contoh-contoh seperti itu kita betul-betul memperhatikan sektor-sektor potensial, tapi juga tidak memberatkan kondisi ekonomi masyarakat gitu. Baik, ini salah satu sumbernya kan PAD, yang penting adalah sektor pajak daerah, kemudian pajak bumi, daerah, retribusi daerah, ya. Terus kemudian pajak bumi dan bangunan atau PBB yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bagaimana Pak evaluasi DPRD terhadap realisasi penerimaan PBB di Kota Semarang sendiri, dan mungkin apa langkah yang perlu dilakukan ya agar tingkat kepatuhan masyarakat ini dalam membayar pajak juga semakin meningkat, Pak Suharsono? Ya, karena kita juga menyampaikan pada masyarakat pendapatan itu bisa terhimpun dengan besar, itu akan kembali lagi kepada masyarakat. Ya, itu yang betul-betul kita sosialisasikan kepada masyarakat. Kalau masyarakat patuh, kemudian bisa berpartisipasi dalam pembangunan berupa membayar pajak, ya, PBB, itu tentu kita juga berpartisipasi dalam kemajuan Kota Semarang. Tetapi kalau sebaliknya kepatuhannya itu berkurang, ya tentu kita nanti akan merasakan pembangunan di Kota Semarang juga tidak bisa kita rasakan seperti sekarang ini. Karena memang tren Kota Semarang ini pendapatannya dari tahun ke tahun itu cukup bagus, antara 200 sampai 300 miliar setiap tahun. Nah, itu beberapa sektor yang memang bisa diintensifikasi oleh pemerintah, ya. Jadi mengoptimalkan tadi kepatuhan untuk membayar PBB, kepatuhan untuk membayar PKB, ya, pajak kendaraan bermotor, kepatuhan untuk mengoptimalkan retribusi, itu sektor-sektor yang memang kita tekankan kepada masyarakat. Baik, Pak Suharsono. Terima kasih Pak Suharsono sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf tidak terlalu panjang karena keterbatasan waktu, Pak Suharsono. Ya, baik. Terima kasih Pak Suharsono. Selamat siang. Sehat selalu Pak Suharsono. Ya, amin. Demikian perbincangan kami bersama Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono. El Shinta Semarang News and Talk.